Selamat pagi anak-anakku semuanya dari 12 PPLG 1 dan 12 PPLG 2 ya. Mungkin nanti ada beberapa guru yang akan bergabung di sini. Ada Bu Ristina, alhamdulillah sudah bisa bergabung untuk acara atau kegiatan pada pagi hari ini ya teman-teman ya. Mungkin nanti kita akan jelaskan sedikit ya teman-teman. Jadi kita akan berikan penjelasan. Nanti setelah itu kita akan ada diskusi seperti itu. Kita akan ada tanya jawab seperti itu ya. Mungkin karena Bapak Ibu guru di sini berdiri, saya juga ikut berdiri. Minta tolong satu siswa ya. Nah ini Silvi, sini Silvi, duduk sini. Jadi operator. Nah. Suara dulu Mas. Suaranya Pak Haji terdengar jelas ya? Yang pertama, jadi ini kita sosialisasi dulu. Ini yang paling pertama banget ya. Jadi ini mengenai gambaran umum, mengenai hal-hal yang bersifat umum seperti itu. Nanti di bulan September ya, mungkin ya, minggu pertama atau minggu kedua nanti ada kegiatan KI juga. Mungkin sebelumnya kita akan ada sesi pembekalan ya, pembekalan PKL ya. Jadi sudah hal-hal yang menjerumus ke bersifat teknis ketika nanti di tempat kerja seperti apa, seperti itu, teknisnya seperti itu. Nah pada pagi hari ini mungkin gambaran umum saja dulu seperti itu. Oke, bisa lanjut ya ke slide yang pertama. Ini ada pengertian dan tujuan PKL ya teman-teman ya. Mungkin sambil bisa dibaca yang kelihatan tulisannya. Mungkin Pak Haji jelaskan sekilas ya. Jadi tujuan PKL ini PKL singkatan dari apa? Praktik kerja lapangan ya. Teman-teman nanti berlatih atau simulasi bekerja di dunia industri seperti itu ya. Nah, tujuannya apa dari PKL ini? PKL ini merupakan syarat wajib ya, syarat wajib untuk lulus di SMK Raden Umar Said. Syarat lulus dari SMK harus ada berapa, teman-teman? 2. Apa saja? Tugas akhir dan PKL ini nanti ya. Yang sedang kalian jalani ini adalah TA ya. Itu juga syarat kelulusan ya. Syarat lulus seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan ya. Nah, syarat wajib. Nah ini ya, syarat wajib untuk PKL ya. Teman-teman harus sudah tuntas, harus sudah menyelesaikan seluruh rangkaian tugas akhir ya teman-teman ya. Ini mungkin akan dibagikan kemudian rambelnya ya, atau jadwal simulasi ya. Yang paling dekat itu ada simulasi, terus ada gladi bersih. Ada gladi nggak Pak Doni ya? Ada gladi bersih. Terus setelah itu ujiannya. Nah, kalian harus tuntaskan itu semua dulu, tuntas ujian. Terus beserta laporannya ya. Ada laporan tugas akhir ya. Terus ada revisinya. Intinya harus sudah clear seperti itu. Proyeknya sudah didokumentasikan, sudah diserahkan ke jurusan, laporannya sudah jadi. Itu yang paling terakhir nanti ada lembar pengesahan itu ya. Ini teknis sedikit saja, nanti akan panjang lebarnya nanti dulu. Intinya harus tuntas tugas akhir. Kalau belum tuntas tugas akhir, boleh PKL enggak? Belum dapat persetujuan jurusan gitu ya. Jadi walaupun kalian ini udah masa PKL, kalian nggak tahu kemana gitu ya. Saya sudah di perusahaan Pak. Perusahaannya harus disetujui oleh jurusan seperti itu. Jadi seperti itu ya, harus tuntas dulu tugas akhir ya.
Terus itu syarat wajib, terus pelaksanaan ya teman-teman ya. Pelaksanaannya mulai dari bulan Oktober. Minggunya Pak, dimulai dari minggu awal Oktober. Seperti itu ya, minggu awal Oktober sampai dengan 6 bulan ke depan. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret 2027. Berapa bulan? 6 bulan kalian akan berada di industri gitu ya. Siswa wajib hadir penuh ya, harus di perusahaan seperti itu ya. Nanti akan ada sesi kata apa namanya soft skill ya, tata krama ya. Cuman ini sekilas saja dulu. Nanti ada liburnya nanti tidak bisa seperti di sekolahan gitu ya. Biasanya kalau Desember ada libur apa itu? Ada libur semesteran ya, gitu ya. Nanti di sana Pak, ini di sekolah libur Pak. Bu, ini Bu HRD gitu ya. Pak HRD. Ini di sekolah libur, kita libur, ya nggak bisa. Jadi jadwal sepenuhnya nanti menyesuaikan dari perusahaan seperti itu ya. Oke, terus durasi PKL 6 bulan. Oke, ya tadi sudah Pak Aziz sampaikan. Oke, lanjut Mbak. Prosedur timeline ya, prosedur timeline pendaftaran dan langkah-langkahnya ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, daftar perusahaan mitra atau industri ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan share ya beberapa slide berikutnya ini tadi. Ini nanti kita sudah punya MOU. MOU itu apa? Kesepahaman ya, kesepahaman, surat kesepahaman seperti itu antara sekolah ya, jurusan dalam hal ini dengan industri. Artinya dari sekolah sudah punya list perusahaan yang sudah beberapa periode, tidak hanya satu kali ya teman-teman ya, tidak hanya satu kali, tapi sudah beberapa kali pernah kita tempatkan ya siswa di perusahaan tersebut ya. Jadi sudah melalui fit and proper test seperti itu. Jadi job desk-nya apa ya, apakah itu game, apakah itu web atau app development, apakah itu IoT ya, seperti itu ya, itu sudah ada. Oke. Ya, berada di Kudus dan luar kota Kudus, jadi tersebar di beberapa daerah seperti itu. Terus proses apply dan rekrutmen ya. Nah, ini yang kita evaluasi dari tahun sebelumnya ya teman-teman ya. Dari tahun sebelumnya itu seri, jadi TA dulu sampai selesai, terus setelah itu mulai rekrutmen. Nah, berarti PKL di bulan apa tadi? Oktober. Ini rangkaian rekrutmen ini kan panjang sekali, jadi tidak bisa di bulan September ya. Padahal nanti di bulan September ada apa? Ada kunjungan industri, ada kalau ada pameran mungkin ya. Nah itu tadi nanti mepet Pak gitu ya. Ini kita majukan bulan apa teman-teman? Mulai sekarang bulan Juli ini ya sampai September ya. Ini September sebenarnya lost time ya. Harapannya sebelum September, mungkin September awal itu sudah teman-teman sudah stable, sudah mendapatkan ACC dari perusahaan, penempatan dari perusahaan seperti itu ya. Terus prosesnya bagaimana? Nah prosesnya ini nanti mengikuti masing-masing perusahaan, macam-macam, tidak bisa disamakan ya. Ya dia ngato. Nah. Oke, prosesnya mengikuti dari masing-masing perusahaan. Ada yang interview online melalui virtual, Zoom, Google Meet, seperti itu ya. Ada yang live coding, nah seperti itu ya. Berarti diberikan challenge seperti itu ya. Ada yang onsite, yang tahun lalu seperti Pak Doni ini di Polytron ya. Kemudian di Kudus ini ditunggu seperti itu ya, di lokasi ditungguin kerjain soal seperti, ada yang seperti itu macam-macam. Jadi untuk apply dan rekrutmen
Ya itu tadi sih sesuai dengan perusahaannya seperti itu ya. Oke, dokumen ya apa saja yang harus disiapkan, mungkin ini beberapa kali ya kalau Pak Haji pas di kelas seperti itu ya. Apa yang paling sering apa disampaikan? Menyiapkan apa? Portofolio. Portofolio yang paling lengkap itu apa sekarang ini? Tugas akhir kalian ini, titik gitu ya. Tugas-tugas yang sebelumnya Pak boleh-boleh saja, tidak masalah. Tugas akhirnya belum selesai Pak, nggak apa-apa, nggak masalah. Kan sudah memasuki berapa persen gitu ya seharusnya ya. Ini kan kalau Juli Agustus itu berarti ya 80% seperti ya, itu tidak masalah. Artinya sudah bisa dilihat, sudah bisa disaksikan seperti itu ya. Portofolio. Terus yang pertama apa? CV ya. Ini kelas 10 ini ya. Sejak kelas 10 ini membuat CV. Siapa yang nggak punya CV di sini? Alhamdulillah sudah punya semua ya. Dia punya ya. Dava punya berapa? Punya ya. Punya Pak, tapi kelas 10 Pak. Berarti harus di-update ya. Kalian menyisipkan di situ CV, misalkan project sampelnya seperti itu ya. Mungkin pas kelas 10 CV-nya mungkin sederhana sekali seperti itu. Ini kelas 12 sudah banyak proyeknya bisa diupdate ya, mungkin sekilas GitHub-nya seperti itu. Terus sosial media ya, sosial media LinkedIn ya, LinkedIn. Udah punya LinkedIn? Nah itu perusahaan pasti akan melihat itu. Bagian besar sih ya. LinkedIn-nya punya Pak, tapi nggak pernah diupdate. Nah ini yang harus diupdate ya. Itu sosial media resmi ya. Kalian punya channel, punya prestasi, punya project, lampirkan di situ. Itu sosial media resmi, ya. Itu self branding kalian. Ini pasti sudah disampaikan di tahun sebelumnya ya. Surat lamaran ini menyesuaikan ya. Ada yang mungkin membuat application letter seperti itu. Ini contoh aja sih, tidak semua. Nanti akan disampaikan ya perusahaan seperti itu. Oke, next, Mbak. Nah, pemilihan tempat PKL ya. Jadi nanti ada apa namanya list dari perusahaannya. Saya itu milihnya yang mana sih, kan gitu kan? Tadi ada yang di luar kota Kudus, ada yang di dalam kota Kudus. Nah ini ya teman-teman ya, kalian pilihnya nanti yang sesuai dengan passion kalian. Nah ini kan sudah terplotting ya. Misalkan kok TA-nya terakhir itu game. Nah, di sini yang game siapa? Nah, ini lumayan ya. Nah, berarti PKL-nya nanti memilih perusahaan game. Gitu ya. Mas Rendra dan kawan-kawan gitu ya. Berarti nanti ada list perusahaan yang berjalan di game development seperti itu ya. Sesuai dengan ya tugas akhirnya gitu ya. Oke. Nah terus informasinya dari mana Pak? Informasinya dari kakak kelas kalian yang sudah lulus, kita sudah buatkan laporan PKL ya, laporan PKL itu nanti di rak guru ya, itu jangan serta-merta langsung diambil semua, izin dulu. Nanti ada guru atau siapa Pak Fuad misalkan atau siapa yang menghandle itu, jangan langsung diambil ya, karena itu berkas penting. Nah ini yang nanti jadi apa ini tanggung jawab kalian juga ya. Setelah PKL pun nanti kalian membuat laporan, karena nanti ada yaitu gap informasinya dari situ ya. Itu satu, laporan PKL. Kedua mungkin dari guru terkait, guru kejuruan seperti itu, atau mungkin dari Bu Devita juga bisa seperti itu ya. Yang ketiga ini yang mungkin ya sangat penting ya. Nanti akan ada kunjungan dari perusahaan ya, kunjungan dari perusahaan yang akan menyampaikan company profil, tidak semuanya tapi beberapa ya.
yang mungkin rutin setiap tahun bisa hadir di sekolah. Nanti akan disampaikan perusahaan mana saja. Ya, jadi ini minggu-minggu krusial, bulan-bulan krusial, tolong hadir biar informasinya dapat seperti itu. Siapa tahu nanti di situ langsung rekrutmen. Di sini ya lokasinya ya. Jadi perusahaan nanti datang. Mungkin tahun lalu kalian juga pernah lihat ya, ketika kalian kelas 11 atau 10 itu ada, oh ini ada sosialisasi perusahaan. Itu memang pure HR-nya datang ya, seperti itu, memberikan informasi perusahaan. Nah sekarang kalian di tempat di mana kakak kalian berada. Ini informasi yang sangat penting. Dokumen tadi sudah ya. Dokumen tadi sudah. Bagaimana membuat CV yang baik nanti bisa didiskusikan ya dengan mungkin di sini kita punya ada Bu Ristina, ada Bu Devita, ada Pak Fuad seperti itu ya. Oke. Ya, hal penting sesuai dengan kompetensi PPLG ya, seperti itu. Nggak mungkin di sini perusahaannya tidak linear ya. Nanti di perusahaan tidak linear Pak, nggak mungkin seperti itu. Yang sudah MOU dengan perusahaan pasti linear. Game pasti game, perusahaan game pasti game gitu ya. Mungkin yang web development ya, nanti pasti mengarah ke development. Mungkin ada apps-nya juga seperti itu. IoT juga sama. Oke, next, Mbak. Balik dulu. Kalau nggak usah, Baiklah. Oke, slide berikutnya. Ini nanti Pak Aziz sampaikan daftar MOU-nya ya, daftar MOU, daftar perusahaan yang sudah MOU dengan kita seperti itu. Nanti di masing-masing perusahaan itu ada PIC-nya. Ada PIC-nya ya, nanti siapa lapor siapa seperti itu. Misalkan nih, yang game berarti nanti nggak mungkin ke Pak Haji, nggak mungkin, pasti nanti ke Pak Doni ya. Nah, itu ada Pak Doni di situ. Terus mungkin ada yang IoT ya, IoT berarti nanti ke Pak Agus. Oke, langsung saja Pak tampilkan. Ayo tampilkan. Oke, ini kode guru ya. Gak apa-apa loh, jangan Nah ini ya, ini Pak Aji sendiri ada 5 perusahaan. Yang pertama perusahaan yang namanya Plaka Jeporo Kudus Pati. Ini nanti untuk yang, mohon maaf ya, karena dari perusahaannya nanti lingkungannya karena apa ya, keras ya, lingkungan yang seks bukan untuk laki-laki, yang Plaka ini untuk laki-laki, Plaka nanti laki-laki. Terus Amazing People Group, nama perusahaannya memang itu Amazing, itu Salatiga. Rek Media itu di Semarang. STS itu singkatan ya, Solusi Teknologi Sejati, itu di Semarang juga. Terus ada Digital Code Semarang juga ya. Nah, ini disimak dulu ya. Terus ada Kode Guru DR Pak Don. Maaf ini ada koreksi sedikit ya. Ini ada Agate di Bandung. Terus ada Digital Game, ini nggak Bandung sih, benar Pak? Nomor 2 sama 4 Tangerang. Ya. Berarti ada yang Tangerang, ada yang Singapura ya, berarti ya. Jadi siapkan paspor kalian ya. Paspor. Oh. Oke, di sini terus ada AHA, Pak Agus ya. Ada 3 perusahaan. Yang pertama Ardutek. Ardutek ini apa berarti? IoT ya ini ya. Terus ada Brata Media. Sebenarnya sih namanya Night Dragon ya, Night Dragon Tech ya, itu di Semarang. Terus ada juga SD Widya Kirana, ini nanti jadi
teaching assistant programming ya di SD Widya Kinata di Kudus. Terus di sini ada Pak Dwi. Sore ini satu perusahaan ya, itu Esoplay di Kudus ya. Ada Esoplay di Kudus. Terus ada Pak Fahmi FM itu CAM ya. Kemudian namanya CAM kreatif gitu, Ken kreatif gitu ya. Itu di Semarang juga. Terus ada TKI ya. TKI di mana? Selati. Di Arab Saudi. Arab Saudi. TKI itu singkatan ya, Teknologi Kartu Indonesia. Itu mungkin yang kelas 10-nya itu yang kartu BNI itu kalian bukan ya? Nah itu membuat BSI ya. Berarti yang apa namanya angkatan sebelumnya ya. Itu membuat kartu. Ya. Terus ada lagi FM tadi ya. FU siapa FU? Pak Fuad ya, itu di Kudus juga. Anugerah Karya. Ini di Semarang juga ya, di web development. Jadi selain Pak Doni ini yang lainnya web atau F ya, seperti itu. Yang selain game, web atau F. Yang IoT satu ini ya, Arbutek ini. Terus ada Mubarok. Mubarok ini apa? Nah, berarti oleh-oleh kota Kudus, jenang di toko Mubarok ya, di Kudus seperti itu. Simpan dulu pertanyaannya, simpan dulu rame-ramenya. Sudah bisa saya lanjutkan? Oke, lanjut Mbak. Nah ini nanti apa namanya? Ketika nanti di perusahaan ini sekilas saja ya. Jadi kalian tidak benar-benar lepasnya tidak ya. Kalian masih tanggung jawab sekolah ya. Kalian masih tanggung jawab sekolah. Kalian membawa nama baik sekolah dan diri kalian sendiri. Sekolah, jurusan, alma mater ya, dan diri kalian sendiri. Seperti itu. Maka dari itu nanti secara periodik nanti akan ada bimbingan PKL ya. Sama seperti di tugas akhir, ada pelajaran enggak? Tugas akhir ada pelajaran enggak? Enggak ada, diganti dengan TA-nya ngapain? Dengan guru. Ada bimbingan. Kalian melaporkan ya, bimbingan TA, bimbingan PKL. Nanti akan dibagi per perusahaan. Bimbingan PKL nanti ngapain aja Pak? Nanti di pembekalan ya yang bersifat teknis ya, tapi nanti harus ada beberapa dokumen yang harus kalian lengkapi secara periode, yaitu jurnal PKL nanti ya. Jurnalnya seperti apa Pak nanti dulu, nanti di pembagian apa pembimbingnya, terus dan sosialisasi tata cara pengisian jurnal ya. Terus selain membimbing sekolah, kalian juga punya mentor di perusahaan. Jadi kalian nanti di perusahaan nanti punya senior ya yang akan memberikan mentoring seperti itu. Oke. Pengisi jurnal, oke ya. Oke, lanjut Mbak. Oke, nah PKL ini nanti itu tetap dinilai ya teman-teman ya. Ada penilaiannya ya. Penilaiannya itu yang pertama dan utama dari perusahaan. Perusahaan nanti akan menilai dari performa kalian berdasarkan kinerja kalian gitu ya. Tadi PKL-nya berapa bulan? 6 bulan. Kalian ngerjain proyek apa aja? Ngapain aja di sana? Selesai enggak? Disiplin enggak? Tepat waktu enggak? Terus tanggung jawab enggak? Itu ya. Itu dinilai dari perusahaan semuanya. Nah, Bapak Ibu guru pembimbing menilai dari jurnal kalian. Jangan sampai tidak mengisi jurnal. Lupa Pak. Ya, nanti ada tips and triknya dalam mengisi jurnal seperti itu. Oke, itu sih penilaian perusahaan bersama adalah ini. Terus kalian nanti akan dapat sertifikat ya, sertifikat PKL. Sertifikat PKL ini nanti dari perusahaan teknisnya pun nanti kita sampaikan di
pembekalan nanti ya, sertifikat PKL itu bukti kalau kalian sudah melaksanakan PKL itu sendiri. Oke, lanjut Mbak. Ya, ini kata tertib mungkin langsung saja ya saya berikan mengenai soft skill ya ini. Mungkin Bu Devita akan menyampaikan beberapa poin-poin penting, mungkin bisa disimak ya. Ini juga sangat penting. Monggo kepada Bu Devita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Udah jadi akid ya. Kayak baru kemarin yang PLS, sekarang udah jadi akid ya pastinya. Nah, agenda terdekat kita itu kan ada ujian TA dan juga setelah itu PKL. Tadi sudah disampaikan terkait dengan teknis PKL-nya. Kalau Bu Devita itu mengingatkannya di bagian soft skill, karena ketika teman-teman nanti PKL yang dibutuhkan itu bukan hanya keterampilan teknisnya saja, bahkan di tahun-tahun sebelumnya permasalahannya yang sering sekali muncul itu adalah masalah soft skill. Soft skill itu seperti apa teman-teman? Kita udah pernah belajar ini ya di kelas ya. Yang seperti apa? Disiplin, sopan santun, perilaku, apa? Kalau hard skill itu bisa diukur, kalau soft skill itu tidak terlihat, tapi itu juga sangat penting. Tadi sudah disampaikan ada perilakunya, ada kedisiplinannya, komunikasinya. Nah, pesan Bu Devita nanti ketika sudah mulai PKL itu teman-teman kan memasuki lingkungan yang baru, bukan lagi di sekolah ya, tapi di perusahaan, di mana isinya di situ bukan hanya siswa-siswa magang saja, tapi memang orang-orang yang benar-benar sudah bekerja atau sudah profesional. Artinya teman-teman nanti juga harus adaptasi untuk mengikuti aturan-aturan yang ada di sana. Nah, aturan itu ada yang tertulis, ada juga yang tidak tertulis. Banyaknya yang sering kali kita langgar itu yang tidak tertulis. Misalnya yang tidak tertulis apa? Apa? Datang tepat waktu. Kalau datang tepat waktu biasanya itu justru tertulis karena harus jam kerjanya sesuai gitu. Kalau yang tidak tertulis, bicara dengan bahasa yang sopan. Nah, itu juga sangat penting sekali. Kalau biasanya di sini masih bisa nge-game sambil miso-miso karena nggak kedengeran Bapak Ibu guru, di perusahaan itu nanti harus benar-benar dihilangkan, baik itu terdengar ataupun tidak, karena itu aturan tidak tertulis. Menggunakan bahasa yang sopan. Lalu ketika tidak berangkat itu etikanya izin itu bagaimana? Izin. Ya, izin mengikuti aturan perusahaan. Lalu cara teman-teman berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di perusahaan itu juga perlu diperhatikan. Kemarin di jurusan yang lain sempat ada permasalahan terkait ini, dinilai tidak sopan karena cara komunikasinya dengan orang perusahaan. Misal ada yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, misalnya perjanjian di awal itu kita kerjanya mulai jam 7 sampai jam 3. Nah, ternyata pada kenyataannya jam 7 sampai jam 4. Pasti kan teman-teman nggak terima ya, nggak sesuai perjanjian di awal. Itu juga ada etikanya untuk bertanya, untuk melakukan kesepakatan ulang. Jangan kok tiba-tiba marah-marah atau enggak buat story atau buat poster pakai AI langsung mau protes atau bagaimana. Nah, itu jangan sampai ya. Semuanya bisa dikomunikasikan. Alur komunikasinya bagaimana, Bu? Nah, ketika di perusahaan itu ada pembimbingnya, bisa dikomunikasikan secara baik-baik. Tapi kalau misalkan tidak bisa dinegosiasi, bisa disampaikan ke guru pembimbing masing-masing yang ada di sekolah. Nanti supaya Bapak Ibu guru menyampaikan di sana. Misalkan job desk-nya tidak sesuai ketentuan di awal. Tapi kan kita harus belajar menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya kan? Artinya tidak langsung diterima manut terus itu enggak, tapi ada cara-cara untuk menyampaikan
sampaikan kalau kita tidak setuju. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya terkait dengan kedisiplinan. Kedisiplinan itu bukan hanya tentang berangkatnya jam berapa, pulangnya jam berapa, tapi yang sering diingatkan adalah cara berpakaian. Cara berpakaian nanti silakan diikuti aturan industri, tapi tidak ada industri yang membuat aturan pakaian itu secara bebas dan suka-suka, itu pasti nggak ada. Kalaupun ada bebas, pasti ada belakangnya ada apa? Bebas, sopan dan rapi. Jadi tidak sembarangan memakai, misalkan pakai kaos atau pakai celana jeans, nah itu udah kayak mau ngopi, nah itu jangan sampai ya. Kamu bilang gitu, Nono ya bias ya. Oke, selain pakaian juga terkait dengan rambut. Kemarin Budi kita ketemu sama beberapa di antara kalian itu menegur rambut, jawabannya simpel sekali. Nanti kalau mau ujian, sebenarnya rambut pendek itu aturan untuk ujian atau aturan masuk sekolah ya? Ujian atau masuk sekolah ya? Sekolah. Kemarin yang jawab buat ujian siapa? Banyak kan? Rambut itu aturan untuk mengikuti pembelajaran atau masuk sekolah. Jadi gak ada alasan potong rambut cuma karena mau ujian saja. Betul. Sebelum PKL ini nanti ada beberapa penilaian, karena di sini teman-teman ya, semoga gak ada ya. Tidak semuanya ini bisa langsung berangkat PKL. Kan belum tentu kalian berangkat PKL semua ya kan? Syaratnya apa tadi? Menyelesaikan TA, terus selain itu menyelesaikan tugas-tugas harian dan juga kedisiplinan, ketertiban. Nah itu kalau misal teman-teman masih belum tertib, ya bisa jadi nilai ketertiban itulah yang menghambat untuk berangkat PKL. Jadi jangan mengira ini waktunya tinggal sebentar dan pasti akan berangkat. Kalau dari diri kalian masih tidak memperbaiki hal-hal yang masih perlu diperbaiki, sudah pasti tidak bisa berangkat PKL. Jadi sebelum kebablasan sampai nggak bisa PKL, lebih baik kita belajar untuk disiplin mulai dari sekarang. Disiplin berpakaian, disiplin berangkat. Ini hari ketiga masuk sekolah dari Senin sampai Rabu. Kemudian kita amati setiap pagi. Yang sering terlambat itu dari jurusan PPLG. Siapa kira-kira? Apalagi kalau merasa sudah kelas 12, nggak ada pelajaran, bebas, santai, los, gitu kan? Altina sudah membaik. Alhamdulillah. Itu yang bisa dicontoh teman-teman. Jangan yang dari kelas 10, 11 itu nggak pernah terlambat. Ketika kelas 12 merasa ada kebebasan, jadi berangkatnya Terlambat. Ada nggak yang seperti itu? Banyak, di PPLG itu banyak. Jangan sampai penilaian itu menghambat teman-teman untuk melanjutkan ke jenjang PKL. Ini hal yang serius ya. Kita mencatat siapapun yang datangnya terlambat atau enggak sudah datang di sini tiba-tiba pulang terlebih dahulu. Nanti waktu absen pulang datang lagi. Ada nggak? Pas banget. Ada ya? Ya kalau nggak mau PKL silakan dilanjutkan juga, nggak apa-apa seperti itu. Sebenarnya tentang soft skill ini kita nggak perlu mengingatkan banyak sekali karena teman-teman juga secara kedewasaan juga sudah kelas 3 ya, sudah banyak sekali pengalaman baik dan buruknya yang seharusnya tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Kalau diberikan kepercayaan tolong dijaga ya, berikan percaya teman-teman nanti ketika PKL itu bisa menjalani dengan baik. Begitu ya teman-teman ya. Saya berikan kesempatan dalam minggu ini sampai hari Sabtu yang rambutnya panjang silakan potong rambut, atau saya beri pilihan di sekolah ini ada bapak guru yang bisa potong rambut, mau pilih potong di luar atau potong ke Pak Imam ya. Pak ini panjang nih. Siapa yang pilih Pak Imam ada? Apa pendek ini? Boleh. Yes. Boleh ya, silakan mau boleh. potong di luar atau dipotong Pak Imam boleh, silakan.
Yang penting sudah saya kasih waktu maksimal hari Sabtu sudah rapi semua, harus PD semua, nggak perlu nunggu ujian. Bisa diterima? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Bekerja sama dengan teman itu juga termasuk soft skill ya. Ketika nanti kalian sudah menentukan PKL di mana, dengan siapa, artinya segala konsekuensi harus diterima. Ketidakcocokan itu akan terjadi dimanapun dan kapanpun, tergantung cara kita menyikapinya ya. Ya? Ya? Apa tadi? Apa tadi? Memperhatikan itu juga bagian dari ketika nanti sudah di perusahaan diberikan tugas tidak diperhatikan, tugasnya salah, nyalain yang ngasih tugas, ngasih tahu. Ketidakcocokan dalam tim itu sudah dilatih ketika teman-teman menjalani TA. Artinya nanti ketika PKL diharapkan masalah itu sudah terminimalisir. Begitu ya teman-teman ya. Baiklah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ganti lagi ya. Bisa. Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terkait dengan yang dibahas Bu Devita tadi terkait tentang tugas akhir. Di sini saya hanya akan menyampaikan teknisnya saja, bagaimana tugas akhir dan apa yang harus kalian lakukan sebelum tugas akhir itu tadi. Nah, Bel. Sil baik sil. Diusir. ya, Hai. ini adalah tanggal-tanggal penting yang harus kalian catat selain tanggal kejadian dengan pasangan kalian ya. Simulasi yang berarti TA kalian sudah berjalan atau sudah mendekati progres 100% akan dilakukan di tanggal 20 sampai 27. Simulasi apa? Kapan itu tanggal 20? Ya itu TA kamu udah berapa persen? Betul sekali. Minggu depan akan ada pengecekan TA. Iya, kabar tadi. Apakah kalian sudah cuma ngecek? benar-benar Ngecek doang. 80% Saya ngecek doang sih. Nah, Iya. terus setelahnya Paling kami akan yang mengadakan pengecekan absen ya. ulang, yaitu adalah Yang 5 pengecekan Agustus terakhir, ini. yaitu gladi bersih, di mana harapannya TA kalian itu sudah 100%. Yang berarti bukan cuma produknya saja. Kalau kalian pakai apps, kalau kalian bikin game, sudah diujikan. Yang berarti kalian kan punya klien nih, kalian punya case study yang kalian bikin. Nah, silakan progres atau hasil yang sudah dibuat itu dikembalikan ke klien, diujikan dan dicek apakah sudah memenuhi kriteria yang mereka mau atau belum. Datanya tadi akan digunakan untuk apa? Untuk ujian. Kapan ujiannya? Ujiannya ada dua, ujian produktif dan normatif. Ya. Oke, saya mau menjelaskan. Sembari menyelesaikan produk kalian, harapannya laporannya juga berjalan ya teman-teman ya. Di sini siapa yang sudah nulis bab 4? Sudah nulis bab laporan? 4? Asli sebenarnya. Oke, bagus. Ya, game dev 1 gak ada yang nulis sama sekali ya. Ya, oke. Nah, harapannya adalah sembari ini jalan, penulisan penulisan laporan kalian juga jalan. Jangan tiba-tiba produktif kalian bagus, normatif kalian jelek, yang nilai kalian nggak tuntas dong. Nah, kalau nilai kalian tidak tuntas, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah PKL kalian tertunda, kelulusannya juga tertunda. Kalian mau teman kalian wisuda nih,
yang masuk live stream itu, tapi kalian nonton live streamnya di rumah, kan sedih ya. Nah, makanya harapannya adalah ketika TA ini sembari mengerjakan produk, norma DAF kalian atau laporannya juga jalan seperti itu. Nah, ini mengenai tanggal dan kesiapan kalian. Sebelum saya lanjutkan ke teknis selanjutnya, ada yang ditanyakan? Bagus. Jadi menghemat waktu ya. Oke. Nah, menuju ujian, apa yang harus kalian penuhi? Yang pertama ada muncul? Muncul? Yang pertama, untuk kalian bisa ujian, kalian harus mendapatkan surat ini dan tanda tangan pembimbing di bawahnya. Surat ini untuk apa teman-teman? Kalau ada yang bertanya, kalau tidak, ini untuk ngecek apakah TA kalian benar-benar sudah siap diujikan atau belum. Yang berarti pembimbing kalian sendiri yang akan ngecek kira-kira nih sebelum ujian ini bisa sudah 100% dan siap diujikan atau belum. Karena apa? Ujian nanti teman-teman, pengujinya bukan hanya kami, Bapak Ibu guru yang di sini untuk produktif ya. Tapi nanti ada penguji eksternal teman-teman. Kalau misalkan kalian bikin web loginnya tiba-tiba error, kan malu ya. Nah, maka dari situ harapannya adalah sebelum kalian dinyatakan siap untuk ujian, kalian harus surat ini silahkan di print, nanti akan saya kasih formatnya, diisi dengan sesuai apa yang kalian diisi dengan apa yang kalian punya. Misalkan di sini yang atas ini nama pembimbing ya, jangan nama kalian ya. Ini nama pembimbing, nama kalian, MIS kalian, konsentrasi kalian jelas RPL, rekayasa perangkat lunak, dan produk yang kalian buat ini apa. Ini jangan cuma diisi game. Nah, kalau ada yang diisi kayak gitu, langsung baik nanti. Lagi. Diisinya keterangan judul yang ada di laporan kalian. Kalian membuat apa? Itu ya. Kalau sudah, silakan kertas ini dibawa, diajukan ke pembimbing, dicek apakah beneran program atau proyeknya sudah siap diujikan dengan betul. Nah, kalau kalian nyadar, kenapa di sini tidak ada nama kelompok, Pak? Ya, karena kertas ini individu. Jadi bisa jadi dalam satu kelompok, Isan sudah siap ujian, karena Sasi nggak bawa celana, Sasi tidak siap ujian. Bisa jadi di hari ujian itu, si Isan ujian, Sasi tidak ujian, karena Sasi nggak bawa celana. Itu ya. Makanya itu yang harus diperhatikan teman-teman. Jadi sebagai bagian dari kerja kelompok, kalian harus make sure teman-teman kalian sudah siap berangkat ujian semua. Jangan mentang-mentang saya yang hard carry tim ini, saya harus ujian dulu, yang lainnya nggak peduli. Jangan kayak gitu. Ya. Harapannya dengan surat-surat ujian ini adalah kalian bersama-sama, entah bertiga, berlima atau berenam, bisa beneran siap ujian. Dan ya ketika ini tuntas, nanti kalian akan KI. Nah, sebelum KI, ini sebenarnya saya tidak tahu nanti teknisnya akan disampaikan lagi atau tidak. Cuman mumpung di sini aja saya akan sampaikan. Setelah ujian sebelum KI, kalian pasti akan dapat yang namanya revisi. Baik itu revisi produktif maupun revisi normatif. Nah, kalau revisi kalian belum selesai, kalian nggak boleh ikut KI. Jadi kalian sudah bayar mahal-mahal, kalian nggak ikut jalan-jalan, kan rugi ya. Nah, makanya setelah ujian segeralah revisinya diselesaikan, segeralah menemui pembimbing, segeralah menyelesaikan semuanya. Jadi ketika semuanya sudah tuntas, kalian sudah tinggal KI, sudah tinggal PKM, tinggal lulus, selesai kan? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya karena tadi sudah dibahas tentang terapi yang sebelum ujian,
Kalian di sini juga akan harapannya sebelum ujian kalian harus mengumpulkan surat yang sama seperti kemarin. Untuk apa? Jaga-jaga. Kalau misalkan kalian minggu ini minta potong nih, udah cukur, udah rapi. Tapi dalam 3 minggu ke depan kan rambut kalian tumbuh ya. Nah itu harapannya adalah sebelum ujian, ya kalau bisa sih setiap hari rapi ya, cuma kadang kan malas juga cukur ya. Nah itu, pokoknya nanti sebelum ujian berkas yang harus kalian kumpulkan ada yaitu surat keterangan pemenuhan tata tertib dan surat siap ujian tugas akhir ini. Ini nanti akan dikumpulkan untuk kalian akan diberi ID card sebagai peserta ujian. Kalau tanpa ID card itu kalian tidak bisa ujian. Itu tentang mekanismenya ujian. Sebelum saya kembalikan ke Pak Haji, ada yang ditanyakan? Jelas ya? The letter for hair, does it apply to women too? Oh, that's Ya, itu ya. Jadi surat tata tertib dikumpulkan semuanya, baik kalian perempuan maupun laki-laki ya. Tapi kalau kalian bisex nggak tahu ya. Ada kamu. Jadwal pasti akan bisa secepatnya karena kami sedang mengalami perubahan ini. Ada sedikit keterlambatan sebenarnya. Jadi nanti kalau Pak Agus sudah share akan kami share. Oke. yeah, simulasi for the presentation in August, Ya itu jadwal akan kami share di grup masing-masing. which is Ya, secepatnya. Baik. Itu saja dari kami. Itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan. Ya. Kayaknya nggak ada, tapi udah. Ada pertanyaan? Terkait PKL, terkait tata tertib, terkait persiapan PKL. Iya. Oke, kalau itu saya mungkin kalau Pak itu nanti kalian bisa konfirmasi ke guru produktif siapapun. Kalau masuk ke tempat sih boleh karena saya juga tidak keterangannya. Cuma kalau pas itu bertanya Jauhin aja gitu. That's all he needs to do. itu gak nyolong boy. Fucking me. Oh. Oh, that's a better? Yeah. Oke, terkait penambahan mitra sendiri ya. Nanti harapannya kalau kalian ketemu Pak Haji, nanti silakan melapor ke Pak Haji saja. Pak, saya ada mitra ini tertarik buat untuk saya PKL. Nah, nanti akan di cross check dari jurusan, kira-kira memadai atau tidak. Kira-kira kalau kalian kerja di sana itu kerjaannya sesuai dengan jurusan atau tidak. Jangan-jangan kalau kalian di sana tiba-tiba cuma diminta jadi tukang antar kopi kan gak enak ya. Oh. Mungkin mekanismenya seperti itu kalau. Nah itu kalau kalian punya mitra PKL sendiri silakan lapor ke Pak Haji khususnya. Kalau misalkan tidak ketemu Pak Haji nanti lapor ke guru kejuruan saja. Nanti akan kami sampaikan ke Pak Haji. Begitu. Ada lagi? Tadi kayaknya ada 2. Tadi kayaknya ada 2. Oke, teknis supply nanti akan diinformasikan. Biasanya kalau di grup, nanti misalkan katakanlah Redmedia sudah mulai apply hari sekian sampai sekian, nanti akan di-share di grup masing-masing. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Seperti itu. Ada lagi? Diajin? Tidak? Oke. Kalau sudah tidak apa-apa, jadi kerja saya lebih cepat.
karena sekalian saya yang tutup ya, kayak saya memegang juga. Terima kasih semuanya. Semoga TA-nya lancar. Segera menghubungi pembimbing masing-masing ya. Saya lihat ini sudah mulai 3 hari masuk, tidak ada yang berbimbingan. Segera menghubungi pembimbing masing-masing. Segera bimbingan, segera deployment, segera ngapa-ngapain ya. Jangan tiba-tiba nanti kurang 2 minggu kalian ngejar-ngejar pembimbing, nanti tiba-tiba pembimbingnya harus, ya pembimbing kan punya kehidupan juga ya. Tidak setiap hari di sini. Oke, itu saja dari saya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ngejokes yang tidak jelas. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.